Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Kelas 4, sekolah dasar. Nah, anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anakku semua, pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga jika ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Yuk kita cari tahu perbedaannya. Nah, sebelumnya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyari bunyi yang dihasilkan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bunyi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Nah, sebelumnya Bu Guru sudah sempat membahas pemantulan bunyi. Nah, hari ini Ibu Guru akan membahasnya lagi. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi. Maka bunyi akan dipantulkan. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet goni, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung bioskop, gedung pertemuan, dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi pantul. Gaung atau keredam. Nah, tadi sudah Ibu bahas sedikit di penyerapan bunyi ada gaung atau keredam. Nah, ini adalah ruangan yang kosong, kamar kosong anak-anak. Gaung dan keredam terjadi karena bunyi dipandukan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, jika kalian berteriak di ruangan kosong, maka bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas, anak-anak. Nah, selanjutnya ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai mengudara. Untuk mendengar gema, kita perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi asli. Hal ini disebabkan karena bunyi membutuhkan waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan dari dinding pemantul menuju ke tempat sumber bunyi kembali.
Jadi gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul relatif jauh. Contoh peristiwa seperti ini adalah ketika seorang berteriak di tanah lapang yang terdapat tebingnya. Akibat teriakan orang tersebut, bunyi merambat menuju tebing dan oleh tebing dipantulkan kembali ke orang tersebut. Nah, suaranya bergema. Nah, kalian boleh coba di rumah, di kamar kalian yang kosong jika ada kamar kosong, atau kalian boleh mencoba di lapangan berteriak. Nah, anak-anakku semua, itu tadi pembahasan guru tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ada gaung dan kerdam dan ada gema. Nah, anak-anakku semua, jika kalian belum paham, kalian bisa ulang simak video pembelajaran Bu Guru. Nah, untuk tugas kalian kerjakan di buku latihan kalian. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.